Halo, selamat datang di channel Edu Teknologi. Video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, yaitu video yang telah saya upload di channel Edu Teknologi. Pada video bagian kedua ini, saya akan membagikan tentang penggunaan if-else dalam bahasa Java. Nah, ini adalah project yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di bagian latihan ini ya. Kita buat dulu kelas baru. Di sini kita klik kanan di latihan ini, lalu kita pilih new, lalu kita pilih kelas ya. Package-nya kita gunakan package yang sama saja, yaitu ID web latihan. Nah, di bagian name-nya sini kita pilih yaitu adalah latihan 2 ya. Latihan 2. Lalu kita centang bagian public static void main yang ini ya. Lalu kita klik saja bagian finish ini. Nanti akan keluar full space baru yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat importnya dulu ya. Kita harus mengimport Java Util Scanner. Java Util Scanner ini digunakan untuk menerima inputan dari user berupa angka maupun kata ya, bisa huruf maupun angka gitu ya. Lalu bagian ini kita hapus saja. Oke. Selanjutnya kita buat variabel inputannya, yaitu kita tulis scanner. Ingat ya teman-teman, scanner itu huruf S-nya huruf besar ya, bukan huruf kecil ya. Misalnya di sini saya biasanya tuh menggunakan kata-kata input, lalu kita menggunakan new, lalu scanner, kurung buka, sistem, S-nya juga besar, system.in. Lalu kita di akhir programnya, di akhir ini kita beri titik koma. Nah, selanjutnya kita minta user untuk masukkan angka. Di sini saya buat dulu system out, lalu Ctrl plus enter. Kita membuat program untuk menilai, menentukan grade nilai. Pertama-tama kita akan meminta user untuk memasukkan nilai yang diperoleh dalam satu pelajaran. Misalnya di sini kita tulis adalah masukkan nilai Anda. Di sini printernya kita hapus. Lalu kita buat satu variabel untuk menyimpan inputan user, yaitu adalah int. Nilai itu selalu koma-komaan pasti ya, yaitu kita gunakan double angka 1 sama dengan input dot next double ya, kita pilihnya ya, yang pertama ini, yaitu untuk menerima angka dalam bentuk desimal. Nah, setelah itu program akan menentukan bagaimana nilai tersebut masuknya ke dalam kategori nilai A, B, atau C gitu ya. Di sini saya akan membagikan yaitu adalah project menggunakan if terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan if yaitu pertama kali kita tulis dulu statement if-nya. If, misalnya if angka 1, kita harus membandingkan angka 1 dengan angka yang lainnya. Misalnya untuk mendapatkan nilai grade A, nilai orang tersebut harus di atas 90. Maka jika nilai 1 lebih besar atau sama dengan 90, maka kita menggunakan kurung awal buka, kita enter, maka system out print grade Anda A. Nah, jika nilai orang tersebut adalah 90 atau 90 ke atas, maka orang tersebut akan mendapatkan grade A. Kita coba jalankan dulu ya programnya. Ini di konsol akan keluar ini. Program untuk menentukan grade nilai. Nah, masukkan nilai Anda.
Misalnya nilai saya adalah 92, maka jika saya menekan enter pada keyboard, maka saya akan dapatkan nilai A. Nah, coba saya enterkan ya. Nah, grade Anda adalah A. Oh, ini ada typo ini. Oke, coba saya jalankan lagi, runkan lagi. Saya isinya 92, maka grade Anda adalah A. Grade Anda A. Nah, apa jika kita mengisi nilainya selain 90, maka tidak akan keluar apa-apa gitu ya. Nilai Anda misalnya 85. Tidak akan keluar apa-apa. Hal ini dikarenakan bahwa saya tidak membuat statement di luar 90 itu. Nah, ini ya, saya statementnya cuma ada di atas 90 saja. Nah, untuk membuat statement yang baru, kita bisa menulis setelah kurung perawal ini tutup. Setelah kurung perawal tutup ini, kita tulis else if. Else if. Lalu kita kurung buka, angka 1 lebih besar atau sama dengan, misalnya 80. Maka kita menggunakan kurung buka, kalau kita enter gini ya. Nah, jika nilai inputan nilainya itu adalah di atas 80 atau 80 pas, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai B. Kita tulis saja di sini system dot out dot print. Grade Anda B. Nah, apabila selain itu, kita bisa buat lagi sampai bawah ya. Kita ulangi lagi yang angka yang ini ya, else if ini kita ulangi terus sampai semua statement tersebut dipenuhi. Yaitu kita buat lagi else if, misalnya angka 1 lebih besar sama dengan 70. Maka orang tersebut akan mendapatkan grade-nya adalah C ya, pasti ya. System out. Lalu kita tulis grade Anda C. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu ini, kita runkan terlebih dahulu. Apabila pengguna memasukkan nilai 75, maka otomatis pengguna tersebut akan mendapatkan nilai C. Kita coba jalankan ya, enterkan. Nah, grade Anda adalah C. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan jika pengguna memasukkan nilai di bawah 70, mendapatkan nilai D gitu ya. Selain 70 ke atas atau 70 pas, pengguna akan mendapatkan nilai D. Kita bisa menggunakan else saja tanpa if ya. Lalu kita kurung buka, kita enterkan saja else. Nah, grade Anda D. Lalu kita tulis sistem lagi. Kalau di kuliahan itu biasanya kalau yang D itu adalah gagal. Anda gagal mata kuliah ini. Oke. Selanjutnya kita coba jalankan terlebih dahulu programnya. Nah, misalnya kita masukkan nilai di bawah 70. Misalnya kita masukkan angka 69 ya. 69. Lalu kita tekan enter, maka nanti akan keluar grade-nya adalah D, dan ada tulisan lagi yaitu Anda gagal mata kuliah ini. Oke, kita enter ya. Nah, akan keluar seperti ini ya. Grade Anda adalah D, dan Anda gagal mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, saya akan membahas di sini ya. If di sini yang pertama kali ini adalah untuk membandingkan nilai teratas dari pengguna tersebut, yaitu ketika pengguna tersebut masukkan nilai, disimpan di dalam nilai angka 1, dan angka 1 itu akan dibandingkan di dalam statement if, begitu ya. Nah, if ini, jika angka 1, angka yang dimasukkan di sebelumnya ini, lebih besar daripada 90, maka program yang ini akan dijalankan, dan program di bawah-bawahnya akan diabaikan, begitu saja. Begitupun selanjutnya, jika nilainya di bawah 90, maka akan dicek nih ke statement yang keduanya, yaitu yang ini. Apabila nilai yang memenuhi yang kedua ini, yaitu 80, akan dijalankan yang kedua ini, dan yang ketiga, dan seterusnya ini akan diabaikan. Apabila
statement yang kedua ini tidak dipenuhi, maka akan terus berlanjut sampai statement yang keempat, yaitu adalah else yang ini ya. Jika nilainya di bawah 70, misalnya 69-nya ini, maka akan dijalankan yang terakhir ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.